Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa kembali bersama saya Hamis Wakil di Respon Populer. Bersama saya pemuda awam ngomong kocak. Pertama-tama teman-teman semua, saya ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga Allah selalu memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan di dalam menjalankan aktivitas keseharian teman-teman semua dimanapun Anda. Baik teman-teman semua, sebagaimana konsistensi saya gitu ya, untuk selalu mengawal perkara ini. Perkara apa lagi jika bukan perkara Al-Zaitun dengan Panji Gumilangnya. Teman-teman semua, kita ketahui secara bersama bahwa pimpinan tertinggi Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang, telah dilaporkan di pihak kepolisian, dan kemudian kita ketahui pula bahwa proses hukumnya telah berjalan, mengalami satu tingkatan dari tingkatan penyidikan kepada tingkatan penyidikan. Nah, namun proses daripada peningkatan ini dan proses dari perjalanan hukum ini kemudian belumlah kita ketahui. Oleh sebabnya sampai sejauh ini kita mau ingin mempertanyakan bagaimana hasil daripada proses hukum kepada pimpinan tertinggi Al-Zaitun ini kepada penegak hukum. Ya, semoga saja, dan itu merupakan harapan terbesar kita sebagai bagian daripada anak bangsa, sebagai bagian daripada bangsa yang kemudian hari ini mengamini bahwa negara ini adalah merupakan negara hukum berbasis pada pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar kita. Maka harapan terbesar kita adalah semoga moral hukum itu selalu ada dan diamali oleh para penegak hukum kita. Sehingga kemudian apa yang kita lihatkan, yang kita saksikan adalah adanya keadilan, adanya proses secara baik kepada setiap anak bangsa yang ada, yang kemudian diduga terjadi indikasi-indikasi pelanggaran yang dilakukan olehnya. Tentu harapan kita adalah supremasi hukum bisa ditegakkan di sana. Sebabnya kita berharap dalam proses hukum atas Panji Gumilang ini bisa dapat dijalankan sesuai dengan hukum itu sendiri, dengan nilai-nilai atau asas-asas hukum itu sendiri. Betul ya teman-teman semua, itu adalah merupakan bagian daripada harapan kita demi menjaga jati diri negara ini sebagai bagian daripada negara hukum. Tentu ketika kemudian kita mengamini negara ini sebagai negara hukum, maka hukum itu harus tidak boleh tebang pilih. Dia tidak boleh tajam ke bawah dan tidak boleh tumpul ke atas. Kepada siapa saja yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum, maka tentu hukum harus menyasarnya. Betul ya? Seperti itulah dasar-dasar ilmu yang kita peroleh dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Nah, baik teman-teman semua, belakangan kita menyaksikan secara bersama tentang bagaimana proses pengawalan dari berbagai macam pihak soal masalah kasus Al-Zaitun dan juga dengan Panji Gumilangnya ini. Dan sejauh ini kita masih menyaksikan tentang bagaimana perdebatan-perdebatan itu. Dan rasa-rasanya kita mau ingin marah, tapi jangan. Kita mesti harus menahan emosi. Apalagi ini menyangkut soal masalah perkara pendidikan gitu ya, yang berhubungan dengan perkara pendidikan. Jadi kita mesti harus menahan emosi sembari mencari caranya, polanya yang baik untuk kemudian menyelesaikan perkara ini. Tentu adalah yang pertama kita menyelamatkan soal masalah pendidikannya terlebih dahulu, karena ini penting. Teman-teman, kita menyaksikan secara bersama pada penggelaran acara pada 1 Muharram yang lalu digelarkan di Al-Zaitun gitu ya. Di sana banyak orang sekali gitu berdatangan menghadiri acara ini. Tentu ini memberi isyarat bahwa mereka telah memberi dukungan kepada Al-Zaitun dan juga dengan Panji Gumilangnya. Dan saya mau ingin menggarisbawahi dalam perbincangan saya kali ini, saya mau ingin memberi pendapat saya dan saya mau ingin membantah satu pendapat dari seorang anak muda katanya, yang juga diundang di sana,
dan diberi panggung di sana, dan dia bicara lantang di sana, dia mengkritisi MUI di sana. Sebelumnya saya mohon maaf jika saya salah dalam penyebutan nama. Pablo Putra Benua, gitu ya, yang konon yang mengklaim bahwa dirinya adalah seorang anak muda, mengklaim dia adalah seorang praktisi, dan dia adalah seorang konten kreator juga, gitu ya. Dia menyampaikan pendapatnya di sana di Al-Zaitun di dalam satu kesempatan yang diberikan oleh panitia dalam pegelaran acara itu. Ada beberapa pernyataannya yang saya kira ini nyeleneh, gitu ya. Walaupun dia melalui pendapatnya itu, melalui speech-nya itu, ia menyampaikan dan menyentuh soal masalah fatwa MUI, dan menurutnya fatwa MUI ini sedikit nyeleneh. Padahal dia yang nyeleneh sesungguhnya. Begini teman-teman, terlebih dahulu saya ingin mengajak Bro Pablo untuk terlebih dahulu, gitu ya, cobalah sesekali luangkan kesempatannya untuk kunjungi pula MUI ya, yang menjadi rival, gitu ya, dari Al-Zaitun dan juga Panji Gumilangnya, yang Anda sok-sokan, mohon maaf saya mengatakan sok-sokan, untuk membela Al-Zaitun dan Panji Gumilang lalu mengkritisi soal masalah fatwa MUI dengan mengatasnamakan toleransi. Jadi saya mau, nanti dulu saya akan memberi pandangan soal masalah hal ini, tapi saya mau ingin mengajak saudara terlebih dahulu bahwa sesekali jalan ke MUI lalu lakukan diskusi ringan ya, jangan berat-berat, ringan aja, kepada para guru-guru kita, kepada para ulama, mereka yang punya keahlian di bidang agama, yang menduduki MUI, tanyakan kepada mereka tentang bagaimana proses panjang mereka dalam melahirkan atau menciptakan suatu fatwa, gitu ya. Lakukan saja diskusi ringan, gitu ya, sembari ngambil konten, hitung-hitung ngambil konten juga tuh di sana tuh. Nah, datang kepada mereka, kepada siapa saja, entah itu kepada pimpinannya, sekjennya, barangkali, atau kepada ya anggota-anggotanya yang punya keahlian di bidangnya, dan datangi mereka, ajak mereka lakukan diskusi ringan, tanyakan kepada mereka tentang bagaimana proses mereka di dalam membuat suatu fatwa. Ya barangkali saudara bisa mendapatkan satu pencerahan, bisa mendapatkan tambahan ilmu tentunya. Ini adalah saran saya. Nah, jadi begini, MUI itu, ini biar saudara bisa mengetahui ya, MUI itu adalah suatu lembaga yang di dalamnya adalah para ulama dari kalangan muslimin, gitu ya. MUI, Majelis Ulama Indonesia. Mereka yang di dalamnya adalah para guru-guru. Mereka di dalamnya adalah orang-orang yang punya keahlian di dalam agama. Mereka yang di dalam MUI adalah orang-orang yang punya kepakaran di dalam bidang agama. Dan saya merasa kasihan sekali dengan saudara, dengan cara berpikir saudara. Apa ini karena soal masalah keterbatasan bacaan ataukah seperti apa gitu. Tapi jika memang itu adalah berdasarkan soal keterbatasan pikiran atau keterbatasan bacaan, maka saya mengajak saudara untuk berkunjung ke sana sembari membaca tentang bagaimana proses daripada pembuatan suatu fatwa itu oleh MUI tentunya. Jadi begini, satu hal yang membuat saya itu merasa sedih tentunya dan merasa kasihan dengan cara berpikir saudara adalah saudara mengatakan bahwa MUI telah beropini. MUI memberikan pendapat kepada Al-Zaitun dan juga kemudian Panji Gumilang itu adalah berdasarkan opini. Mohon maaf. Saya mau ingin menyampaikan kepada saudara jika memang saudara belum mengetahui tentang hal ini. MUI memberi pandangan menyangkut soal masalah itu bukan di atas satu dasaran logika. MUI memberikan pendapat itu bukan di atas tataran logika. MUI memberikan pendapat itu bukan di atas tataran opini. Namun, satu hal yang perlu Anda catat, MUI memberikan pendapat itu di atas satu tataran nilai-nilai
dalil. Dan juga berdasarkan proses panjang penelitian yang sudah dilakukan oleh MUI sejauh ini. Anda gampang sekali baru kemudian berapa kali datang ke Al-Zaitun, lalu kemudian memberi pendapat bahwa MUI memberi opini. Sedangkan para guru-guru kita yang di dalam MUI yang melakukan proses penelitian panjang, kemudian Anda secara gampang mengatakan bahwa itu adalah merupakan bagian daripada opini mereka. Wow, hebat. Tidakkah ini perlu kita kasihani cara berpikirnya? Tentu. Belum menjadi seorang praktisi gitu ya, praktisi hukum, Anda tentu melalui proses belajar panjang di dalam suatu universitas. Anda mengetahui tentang bagaimana melakukan suatu penelitian. Dan Anda tentu mengetahui tentang bagaimana hasil daripada suatu penelitian itu. Hasil dari suatu penelitian itu adalah karya ilmiah. Jika Anda mau bantah, silakan bantah pula dengan karya ilmiah. Jangan dibantah dengan opini. Nah, itu yang kemudian saya sesali dari cara berpikir saudara. Kok bisa-bisanya proses penelitian panjang yang dilakukan oleh MUI dari sejak tahun 2002 dan hari ini menjadi besar karena memang media telah menyoroti perkara yang tengah terjadi di Al-Zaitun dan Panji Gumilangnya. Lantas saudara mengatakan itu adalah merupakan bagian daripada opini. Oh, naif sekali. Saya kira Anda keliru, saudara. Nah, lalu saudara pun juga berpendapat bahwa MUI juga harus mengamini gitu ya tentang pendapatnya Panji Gumilang. Karena ini adalah merupakan bagian daripada toleransi. Bro, satu hal yang saya kira Anda tidak mengetahuinya. Ini menyangkut soal masalah syariat. Itu harus dibangun di atas dasaran ilmu. Harus dibangun di atas dasaran dalil. Jika kemudian mereka yang berada di MUI memberikan pernyataan sebagaimana itu bukan berarti atas dasar logika mereka, atas dasar opini mereka. Itu yang mereka sampaikan dan tertuang dalam sebuah fatwa. Itu berdasarkan ilmu dan di atas tataran dalil. Tidaklah semena-mena mereka melakukan itu. Dan mereka juga memperhitungkan tentang konsekuensinya. Sebab ini fatwa akan dikonsumsi oleh jutaan orang. Jutaan kaum muslimin yang ada di Indonesia. Mereka juga memperhitungkan resikonya. Mereka tidak sebagaimana saudara yang seenaknya, semanis lidah, menyampaikan opini dan pendapat di depan para penghuni Al-Zaitun. Jadi mohon saudara, oleh sebabnya lebih tepatnya lagi, saya tidak mau ingin berpanjang lebar dalam kesempatan ini. Saya mau ingin terlalu banyak pendapat yang ingin saya keluarkan dalam konten kali ini. Saya hanya ingin memberikan saran kepada saudara untuk yuk sesekali melakukan kunjungan ke MUI gitu ya, dan lakukan diskusi dengan mereka, lalu tanyakan tentang bagaimana proses mereka untuk melahirkan sebuah fatwa itu biar lebih clear, biar saudara juga tidak salah paham dengan MUI gitu ya, biar cara komunikasi saudara juga dua arah, biar jangan searah doang, hanya bisa mendapatkan bagaimana pendapat daripada Al-Zaitun dan Panji Gumilangnya. Tetapi yuk saudara, biar saudara pun juga bisa mengambil pendapat daripada MUI. Lalu biar pendapatnya berimbang di situ, baru saudara bisa melakukan sebuah proses untuk mengambil satu kesimpulan daripada pendapat-pendapat itu. Gitu. Saya tidak mau ingin menyentil soal masalah pendapat saudara yang mau ingin memberi backingan soal keuangan gitu ya kepada Al-Zaitun untuk mendorong pendidikan di sana. Saya tidak menjadi soal masalah itu. Saya kira baik sekali niat saudara dan saya berikan apresiasi untuk hal ini. Terima kasih banyak gitu ya. Karena memang ini merupakan sebuah keharusan bagi kita, apalagi yang berkecukupan tentunya anak bangsa Indonesia, untuk sama-sama bahu-membahu di dalam mendorong kemajuan pendidikan kita. Jadi saya apresiasi soal masalah hal itu. Oleh sebabnya kita memberikan saran kepada pemerintah untuk menyelesaikan perkara di Al-Zaitun
dengan cara melakukan proses penangkapan kepada Panji Gumilang dan kemudian mengambil hak milik atau hak pengelolaan Al Zaitun, lalu kemudian memberikannya kepada ulama-ulama kita yang punya kompetensi di dalam bidang agama dan juga dengan pendidikan agama, sehingga bisa melanjutkan proses pendidikan dan bisa menyelamatkan para generasi Indonesia yang ada di dalam Al Zaitun itu. Nah, saya mendukung hal itu dan saya berterima kasih banyak, dan saya menginginkan, saya berharap semoga banyak orang yang bisa ya memiliki atensi yang sama sebagaimana saudara untuk bisa memberikan dukungan keuangan kepada lembaga-lembaga pendidikan kita yang ada di Indonesia untuk bisa memajukan Indonesia dari sektor pendidikannya. Jadi terima kasih banyak untuk hal itu. Nah, jadi itulah pendapat saya teman-teman semua. Saya tidak mau ingin berpanjang lebar di dalam konten kali ini. Saya hanya bisa berpendapat soal masalah hal itu. Saya kira ini disampaikan hanya untuk biar jangan terlalu banyak kemudian, karena saya lihat gitu ya, ada kemudian pro kontra soal masalah pendapat Bro Pablo ini gitu ya. Ada yang kemudian mendukungnya dan ada pula yang kemudian mengkritisinya. Dan yang mau ingin kita sampaikan adalah soal masalah tentang bagaimana pendapatnya itu biar kemudian bisa dapat diperbaiki di kemudian hari. Baik, itu teman-teman semua, jika Anda merasa punya pendapat yang berbeda dengan pendapat saya ini, bisa silakan tuangkan di kolom komentar dan kita bisa melakukan diskusi ringan di sana. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kita akan jumpa kembali pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.